Terakhir kita bicara tentang ta'addud. Kalau orang bilang ta'addud itu mesti poligami. Pada ta'addudur riwayat fi sababin nuzul. Ta'addudur riwayat fi sababin nuzul. Jadi banyak riwayat, riwayatnya banyak ya. Dalam hal sabab nuzul. Terakhir kita baca tentang ya ayat ya maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba Taubah 113. Nah, itu ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang itu yang menunjukkan ya sabab nuzulnya. Pertama tentang Abu Thalib ketika meninggal dunia, kemudian dia meninggal dalam keadaan kafir. Rasulullah ingin mendoakannya, memintakan istighfar. Kemudian tapi ditolak oleh Allah, dilarang oleh Allah. Kemudian riwayat kedua, riwayat Imam Tirmidzi dari Ali, bahwa saya mendengar seorang yang beristighfar untuk kedua orang tuanya padahal keduanya musyrik. Maka saya katakan, kamu memintakan ampunan buat kedua orang tuamu padahal duanya musyrik. Maka dia katakan, Ibrahim juga istighfar buat ke bapaknya padahal dia musyrik. Maka aku sampaikan itu pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat ini, maka nalin nabiyyi walladzina amanu. Nah, kemudian sabab nuzul ketiga yaitu dikeluarkan oleh Imam Hakim dan yang lain dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari beliau pergi ke pekuburan, lalu beliau duduk ya pada satu makam situ dan beliau bermunajat panjang sekali lalu menangis. Lalu beliau mengatakan, sungguhnya kuburan yang saya duduk tadi di situ itu adalah kuburan ibuku, qabru ummi, dan sungguhnya aku ista'adan turabbi fid du'a ilaha, aku minta izin kepada Tuhanku untuk mendoakannya, falam ya'dzan li, maka dia tidak mengizinkan aku. Fa anzala alayya, maka Allah menurunkan kepadaku, maka nalin nabiyyi walladzina amanu yastaghfiru lil musyrikin. Fajumi'a baina hadir riwayat bita'addudin nuzul. Bita'addudin nuzul. Salah ini. Bita'addudi asbabin nuzul atau sababin nuzul. Ya, bita'addudi apa? Sabab an-nuzul. Apa yang itu di tempat itu apa? Sababi. Ada sabab. Nah itu bita'addudi sababi an-nuzul, bukan sabab bita'addudi nuzul. Ya. Contoh yang lain yaitu ya ayat wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Ya. Ini jika kamu menghukum, maka hukumlah sesuai dengan yang sama dengan ketika kamu dihukum, ketika kamu disiksa. Nah itu. Kalau kamu menghukum, membalas orang yang pernah menyakiti kamu, maka balaslah, hukumlah dia sesuai dengan ketika dia ya mencelakai kamu atau berbuat jelek kepadamu. Nah itu pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri pada Hamzah pamandanya radhiyallahu anhu ketika mati syahid. Sementara beliau qad muthila bihi, artinya telah dicincang, telah mutilasi. Faqala la umattilanna bi 70 minhum makana. Ya, saya pasti
akan melakukan mutilasi kepada 70 orang dari mereka sebagai ganti bayi kamu. Maka Jibril turun dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya berdiri turun dengan membawa ya khawatim suratin Nahli, yaitu akhir surat An-Nahl, ayat-ayat terakhir. Wa in aqabtum, mulai dari ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wa jadilhum billati ahsan inna rabbaka a'lamu man dhalla an sabili wa a'lamu bil muhtadin. Wa in aqamtum fa aqimu mithla ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairun lis-sabirin. Jadi ini menunjukkan bahwa ini ya turunnya pada perang Uhud. Setelah Rasulullah ya mendapati banyak syuhada Uhud, ya terutama pamannya sedang dimutilasi. Nah, riwayat yang lain menunjukkan bahwa ayat tersebut turun pada Yaumu Fathi Makkah, pada saat pembebasan kota Mekah. Dan surat ini memang Makkiyah. Kalau riwayat pertama tadi menunjukkan seolah-olah Madaniyah kan gitu kan. Soalnya perang Uhud itu pada tahun keberapa? Tahun ketiga, berarti Madaniyah. Nah, ternyata ini Yaumu Fathi Makkah. Ya, sementara surat An-Nahl itu Makkiyah. Wa jam'un bainahum fa jum'a bainahuma, ya. Di caranya menggabungkan antara kedua riwayat ini, bahwa ayat ini turun di Mekah sebelum hijrah bersama surat. Secara penuh dia turun di Mekah. Kemudian di Uhud, ya, turun lagi di Uhud. Kemudian Yaumul Fathi, di hari pembebasan kota Mekah. Wala mani'a min dzalika lima fihi min at-tadhkir bi ni'matillahi 'ala ibadi wa istiqbari syari'atihi. Jadi tidak ada halangan untuk itu, karena dalam turun yang berkali-kali itu ya ada hikmahnya, diantaranya mengingatkan nikmat Allah pada hamba-hambanya dan menghadirkan syariat aturannya. Imam Zarkashi mengatakan waqad yanzilu syai'u marrataini ta'ziman li sya'nihi wa tadhkiran inda hududi sababi khaufan nisyanihi. Ya. Dan bisa jadi suatu itu turun dua kali untuk ta'zim, mengagungkan ya perkara sesuatu itu, untuk mengingatkan ya ketika terjadi sebabnya, khawatir nanti dilupakan. Dan jangan sampai terlupakan, maka diingatkan lagi dengan turun lagi. Seperti surat Al-Fatihah yang turun dua kali di Mekah dan di Madinah. Nah ini yang kemudian dikritik oleh Syekh Manal Khattan, ini kan menurut jumhur ulama ulfan, jadi orang yang takhasus dalam ulumul Quran. Ya. Dan saya tidak melihat hal seperti itu ya suatu yang lumrah. Ya. Karena hikmah untuk tikrarun nuzul itu tidak nampak, tidak jelas. Tetapi saya melihat bahwa riwayat yang berbilang-bilang itu, ada beberapa riwayat itu dalam sababun nuzul, ya. Kalau dia tidak mungkin digabungkan, ya, maka harus ditarjih. Jadi riwayat terkait dengan sababun nuzul makanil nabi walladzina amanu itu turajjahu fiya riwayatul ula ala riwayatain akhiratain. Jadi riwayat yang pertama terkait dengan kisah Abu Thalib meninggal itu yang lebih ditarjih. Ya. Karena adanya riwayat itu di mana? Di Bukhari, Muslim. Nah, sementara yang kedua ada di Tirmidzi, yang ketiga ada di riwayat Imam Hakim,
Sementara para ulama itu sepakat kalau ada suatu riwayat atau dua riwayat, suatu masalah tapi riwayatnya berbeda-beda, yang satu di Bukhari Muslim, satu di yang lain, maka yang harus ditarjih lebih dikuatkan adalah mana? Bukhari dan Muslim. Itu kesepakatan ulama. Ya. Itu juga tentang akhir surat An-Nahl. Jadi riwayatnya tidak satu derajat, tidak satu tingkatan. Maka yang lebih diambil adalah yang paling kuat, ya, riwayatnya itu Imam Bukhari. Dan seterusnya di situ. Ta'addudun nuzul ma'a wahdatis sabab. Ya, ini subjudul berikutnya. Ta'addudun nuzul ma'a wahdatis sabab. Jadi sebabnya satu, tapi ayatnya yang turun banyak. Ta'addud. Ya, ayatnya muta'addidah, tapi sebabnya cuma satu. Sebabnya sama. Jadi di sini diberikan contoh yang dikeluarkan oleh Sa'id bin Mansur, Abdul Razak, Tirmidzi, Ibnu Jarir, dan seterusnya. Situ banyak ulama-ulama muhaddisin yang meriwayatkan ini dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, la asma'ullaha dzakaran nisaa fil hijrati bi syai'." Saya tidak mendengar Allah menyebut wanita dalam masalah hijrah. Sedikit pun tidak, ya, disebutkan tentang wanita. Maka Allah menurunkan intabih. Intabih apa? Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Jadi ini rupanya Ummu Salamah ini menginginkan supaya wanita juga disebut. Satu-satu dong. Nanti hilang. Nanti sepi deh kelasnya. Nah, kalau bareng-bareng. Jadi di situ Anila udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Disebut wanita juga. Saya tidak menyia-nyiakan amal seorang yang beramal di antara kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Ba'dukum min ba'd, sebagian kalian dari sebagian yang lain. Sama, laki perempuan. Makanya disebut oleh Allah, biar seneng lagi perempuannya. Nah, riwayat kedua, ini sebabnya satu, yaitu pertanyaan atau protes atau usulan dari kaum wanita. Kalau tadi Ummu Salamah. Ya, ini juga dari Ummu Salamah juga. Ya. Jadi sebabnya pertanyaan Ummu Salamah. Beliau mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, ma lana la nudhkaru fil Qur'an kama yudhkaru rijal." Kenapa kami kaum wanita tidak disebut dalam Al-Qur'an seperti orang laki-laki disebut? Ya. Falam yaru'ni min hurata yaumin illa nida'uhu 'alal mimbar. Maka tidak mengejutkan saya pada suatu hari kecuali Rasulullah, ya, memanggil di atas mimbar, maksudnya berkhutbah, berceramah di atas mimbar, sementara beliau mengatakan, membaca ayat innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ini surat Al-Ahzab 35 itu. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat wal saimina was saimat wal wadzakirin, terakhir itu wadzakirin Allah katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi disebut sini muslimin muslimat, mukminin mukminat, qanitin qanitat, shaimin shaimat. Semuanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Qaimin qaimat, mutasaddiqin wal mutasaddiqat, wadzakirin Allah katsiran wadzakirat. Orang yang banyak zikir kepada Allah, laki-laki maupun perempuan. Jadi ini satu sebabnya, itu pertanyaan siapa? Ummu Salamah. Ya. Kemudian yang ketiga, riwayat ketiga juga.
Pertanyaan Ummu Salamah juga. Tapi redaksi pertanyaannya beda dengan yang tadi. Kalau tadi kenapa perempuan tidak disebut oleh Allah dalam Al-Quran seperti laki-laki? Nah ini beliau bilang tagzur rijalu wa tagzur nisa wa inna ma lana nisful mira. Ya. Orang laki-laki itu boleh berperang, wanita nggak boleh berperang. Ya, kita kaum perempuan hanya punya warisan separuh dari laki-laki. Innama lana nisful mirath. Kami hanya punya separuhnya ya warisan laki-laki. Fa anzalallahu, maka Allah menurunkan wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Maka jangan kamu ya mengharap-harap ya mendambakan sesuatu yang Allah menganugerahkan lebih sebagian kalian di atas sebagian yang lain. Allah lebih mengutamakan yang sebagian pada sebagian di atas sebagian yang lain. Nah, itu sudah kehendak Allah, sudah jangan nyari-nyari di Arab-Arab yang nggak mungkin terjadi. Perempuan itu nggak ikut perang ke medan perang gitu. Nggak ikut, jadi tidak diperintahkan gitu kan. Perempuan kan boleh tapi tidak diwajibkan. Tapi pernah baca dalam sejarah perang Uhud itu, justru memang nanti dihalangi sama dua perempuan untuk apa nabi gitu, bisa dibela. Jadi iya. Nah itu bukan mereka wajib, boleh mereka, tapi tidak diwajibkan dalam Islam. Ya. Jadi mereka boleh banyak cita-cita, misalnya dalam perang Hunain, yaitu Ummu Sulaim, ya karena orang-orang pada tunggang melarikan diri, kaum muslimin kalah awalnya kan di perang Hunain. Yang beserta Rasulullah tinggal beberapa orang saja. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian beberapa ahlul bait beliau, Abbas, ya, Ja'far, terusnya itu ada berapa orang saja. Nah, Ummu Sulaim melihat kondisi seperti itu, dia ngambil pisau kemudian mana orang-orang yang lari itu, kejar sama dia, suruh maju untuk berperang. Justru laki-laki dikejar oleh wanita. Nah, Ummu Sulaim luar biasa. Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik. Ummu Sulaim radhiyallahu anhu. Jadi beliau mengambil pisau membela Rasulullah dan mengejar-ngejar orang laki-laki yang melarikan diri. Jadi wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirijali nasibun mimma iktasabu wa linnisa'i nasibun mimma iktasabu. Jadi laki-laki itu punya bagian dari apa yang mereka usahakan, wanita juga punya bagian dari apa yang mereka usahakan. Jadi semuanya sama, tapi Allah memberikan kelebihan kepada sebagian manusia di atas sebagian yang lain. Itu. Jadi hadil ayatu thalath nazalat ala sababin wahid. Ini ta'addudun nuzul ma'a wahdati as-sabab. Jadi nuzulnya banyak tapi sebabnya hanya satu. Pertanyaan Ummu Salamah. Radhiyallahu anha. Tapi tidak sesuai dengan asbab nuzul dan kondisi. Bisa kita pakai ini kalau kata mana dengan rezeki yang kita bandingkan orang lain. Boleh. Jadi kan nanti al-ibro bi umumil lafzi. Ya. La bi khusus. Jadi khususnya sabab khususnya itu terkait dengan Ummu Salamah. Tapi lafadznya umum. Kita nggak boleh ngarep-ngarep apa yang Allah lebihkan buat orang lain. Ini rezeki kita kan beda-beda. Ya, orang kerjanya satu kantor aja beda-beda. Yang satu kaya, yang satu miskin. Nggak tahu gimana caranya Allah ngatur. Satu mobilnya bagus-bagus, yang satu ya mobilnya cuma Avanza tahun berapa. Ya nggak tahu, itu kan. Ya itulah Allah mengatur. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Ya, kemudian taqaddum nuzul ayat alal hukmi. Jadi nuzul ayatnya dahuluan, tapi hukumnya belakangan.
Jadi konteksnya terjadi belakangan. Padahal ayatnya turun dahulu. Sebelum konteks itu terjadi. Sebelum peristiwa yang dimaksud oleh ayat itu terjadi. Gitu. Jadi ini ada disampaikan oleh Imam Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Beliau menamakan taqaddum nuzul ayat. Kemudian dia menyebutkan contoh di sini, ya. Tapi dikatakan oleh Syekh Manna wal mithal alladhi dzakarahu fi dzalika la yadullu ala anna al-ayat tanzilu fi hukmin khas thumma la yakunu al-amal biha illa mu'akhkhara. Jadi tapi contoh yang dia sebutkan dalam hal itu tidak menunjukkan bahwa ayat itu turun pada hukum khusus dan amalnya tidak terjadi kecuali pada waktu belakangan. Tetapi yadullu ala annal ayat qad tanzilu bi lafdhin mujmal yahtamil akthar min makna thumma yuhmalu tafsiruha ala ahadil ma'ani. Jadi tapi menunjukkan bahwa ayat ini turun dengan satu lafaz yang sifatnya umum, global, yang memungkinkan untuk diartikan banyak makna. Kemudian tafsirannya yang disampaikan itu menurut satu dari makna-makna tersebut. Fima ba'du, setelah itu. Sehingga dijadikan sebagai dalil seolah-olah itu adalah hukum yang baru dilaksanakan berikutnya pada waktu setelah turunnya ayat sekian tahun. Nah, contoh di sini qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasal. Nah, ini qad aflaha man tazakka ini seringkali dijadikan dalil zakat fitri dan sholat Id. Qad ada di akhir Ramadan. Ini kita tahu qad aflaha man tazakka surat apa? Ala itu Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Makkiyah, ya kan? Nah, tetapi ini dipakai dalil untuk Idul Fitri, untuk zakat fitri di akhir Ramadan. Sementara puasa Ramadan itu diwajibkannya kapan? Di Madinah, tahun kedua Hijriah. Iya kan? Sementara qad aflaha man tazakka turunnya di Mekah. Nah, jadi qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Wa dzakara isma rabbih, dan dia menyebut nama Tuhannya dengan bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Fa shalla isma rabbih, fa shalla, salat Id. Nah itu. Jadi dijadikan dalil seperti. Jadi riwayat Al-Bayhaqi dengan sanad kepada Ibnu Umar annaha nazalat fi zakati Ramadan. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan la adri ma wajuha, apa alasan takwil ini? Karena apa? Karena surat ini Makkiyah dan tidak ada di Mekah itu Id dan zakat. Mekah belum ada Id, belum ada zakat, orang puasa aja belum, jangankan Id dan zakat. Orang lagi miskin dikejar-kejar oleh rezim. Kejar-kejar oleh rezim. Rezimnya siapa? Abu Jahal, Sufyan, Abu. Ya. Sebab duluan ayat mana? Contoh seperti surat Al-Qur'an. Itu kan asbabun nuzulnya itu bahwa kelahirannya Nabi. Apa? Surat apa? Kenapa? Sababun nuzulnya? Berarti sebabnya duluan. Ayatnya kan berarti belum turun kan? Belakangan. Baru lahir. Nah, itu bukan sebab nuzul, tetapi menjelaskan suatu peristiwa yang telah lalu. Cerita, kisah. Jadi sekalipun ada sebagian ulama mengatakan sababun nuzul di surah itu ketika terjadi kelahiran Nabi itu bukan sababun nuzul, tapi kisah ya yang menjelaskan tentang terjadinya itu. Ya. Tapi Imam Baghawi dalam tafsir Al-Baghawi bi anna yajuzu an yakuna nuzul sabiqan al hukm
Jadi boleh sababun nuzul duluan atas hukum atau konteks yang dimaksud oleh ayat tersebut. Kama qala ta'ala la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Ya. Jadi aku bersumpah dengan negeri ini, negeri Mekah. Wa anta hillun bihadzal balad. Hillun ini ya bisa berarti hillun itu diam, tinggal. Atau hillun yahullu bimana yaskunu. Ya. Engkau tinggal di negeri. Jadi Allah itu bersumpah demi Mekah, demi Muhammad yang tinggal di kota Mekah. Nah itu. Kalau arti yang lain, hilun berarti halal. Berarti halal. Nah, jadi ayat ini atau surat ini adalah Makkiyah. Ya, kalau diartikan sebagai halal, maka maknanya adalah bahwa Rasulullah halal untuk memperlakukan negeri Mekah yang notabene adalah al-baladul haram. Artinya tidak boleh ada pertumpahan darah, tidak boleh ada perangan, tidak boleh ya orang berbuat, bahkan di saking haramnya Mekah itu disebutkan bahwa orang kalau seandainya mau balas dendam kepada orang yang membunuh bapaknya misalnya, lihat yang membunuh itu ada di Mekah, nggak boleh dia, nggak berani dulu, orang jahiliyah pun nggak berani. Ini tanah haram, ya tidak boleh hil di situ, tidak halal orang menumpahkan darah orang lain di situ. Sekalipun orang yang akan dia tumpahkan darahnya itu ya adalah orang yang membunuh saudaranya, membunuh ahli keluarganya. Dan ini akhir. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan dispensasi. Cuma dispensasi itu hanya sesaat di waktu siang hari, yaitu ketika Fathu Makkah. Jadi Fathu Makkah itu menunjukkan Rasulullah diberi ya dispensasi oleh Allah untuk menjadikan Mekah sebagai al-baladul halal, bukan baladul haram. Tapi itu sa'atan minan nahar. Sesaat di waktu siang. Disebut Rasulullah uhillat li sa'atan minan nahar. Jadi Mekah itu dihalalkan aku sesaat dari waktu siang. Mafhum ini? Ya. Lalu Rasulullah waktu Fathu Makkah kan beliau ya mengumumkan kalau siapapun dari sahabat dan tentara yang menemukan si fulan suruh bunuh sekalipun dia bergelantungan di kiswahnya Ka'bah. Artinya dihalalkan darahnya oleh Rasulullah. Padahal harusnya tidak boleh. Punya mereka banyak melarikan diri. Baik, wa kadzalika nazala bi Makkah sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Ya. Turun di Mekah sayuhzamul jam'u akan dikalahkan atau dikalahkan kelompok atau tentara, wa yuwalluna dubur dan mereka akan lari ke belakang. Mereka mundur, lari mundur, kalah. Nah, Ibnu Khattab radhiyallahu an mengatakan kuntula adri ayul jam'i yuzam. Apa pasukan apa yang dikalahkan oleh kaum muslimin itu apa? Falamma kana yaumu badrin, ketika terjadi perang Badar, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengatakan membaca surat ini sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Padahal ayat ini Makkiyah, sudah turun sebelumnya, tapi para sahabat belum mengerti takwilnya apa, karena belum ada konteksnya. Ternyata konteksnya adalah perang Badar. Nah, ketika ya tentara kaum musyrikin dikalahkan oleh kaum muslimin dan mereka ya yuwalluna dubur,
Apa yuwalluna dubur? Mundur ke belakang, lari ke belakang. Nah, baik. Kemudian ta'addudu ma nazala fi syakhsin wahid. Ta'addudnya ya ayat yang turun terkait dengan satu orang, satu individu. Jadi ayatnya banyak tapi turun pada satu orang. Banyak ayat itu yang turun ya, tapi ya terkaitnya dengan satu orang saja. Sebabnya karena satu orang. Banyak peristiwa kemudian turun ayat, tapi orang-orang itu juga. Ya, misalnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad terkait dengan birrul walidain antara tentang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, ya, dan Sa'ad bin Abi Waqqas itu sangat-sangat disayang oleh ibundanya. Saking sayangnya, ya, saat itu dimanja betul, ya, anak mama. Nah, ketika tahu masuk Islam, ya, ibunya ini mogok makan. Harus kamu makan, kamu harus kembali murtad, kalau tidak saya akan mati. Ya, dibujuk sama Sa'ad juga cinta sama ibunya, dibujuk, nggak mau. Akhirnya karena nggak mau terus, nggak mau makan, ya, lalu Sa'ad memberikan ultimatum. Wahai ibu, kalau seandainya ibu punya 100 nyawa atau 1000 nyawa, satu persatu dia dicabut satu persatu di depan saya. Kemudian saya suruh masuk ke dalam agama kemusyrikan, saya tidak akan mau. Saya tidak akan keluar dari Islam. Ya, silakan ibu makan atau terserah. Ya, melihat keseriusan anaknya itu akhirnya makan juga. Lapar. Lapar. Ya, kuat. Sementara saat bin Abi Waqqasnya, ya, serius dalam hal ini. Memang harus diseriusin ya gitu, harus tegas. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan nazarat fiya arba'u ayatin min kitabillah. Pertama, kanat ummi halafat alla ta'kul wa la tashrab hatta ufariqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama peristiwa ketika ibuku bersumpah tidak makan, tidak minum, jadi dia mogok makan sampai saya mau berpisah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menurunkan ayat wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Dia suruh berbakti kepada ibunya, berbuat baik kepada ibunya, tapi jangan ikuti ajakannya untuk masuk ke dalam kemusyrikan. Nah, kemudian yang kedua, ya ini masih kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Saya pernah mengambil sebilah pedang, dan membuatku kagum terhadap pedang tersebut. Ini pedang yang ada di rampasan perang. Rampasan perang diantaranya ada pedang di situ. Wah, saya kagum, saya suka dengan satu pedang. Ya, maka saya katakan kepada Rasulullah, habli hadza sayf ya Rasulullah, hibahkan ya pedang ini untuk. Maka turun ayat yas'alunaka 'anil anfal. Itu salah satu di antara sebab nuzulnya ini. Ya, yang ketiga masih cerita Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mengatakan ini kuntu maridtu fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat pertama tentang birrul walidain, yang kedua tentang Al-Anfal, pengerampasan perang,
Yang ketiga ini tentang wasiat. Saya pernah sakit, lalu Rasulullah SAW menjengukku, datang padaku, maka saya katakan, ya Rasulullah, saya ingin membagi hartaku. Apakah boleh saya berwasiat separuh dari harta? Maksudnya di riwayat yang lain, saya itu hanya punya satu anak perempuan. Ya, sementara saya kaya, punya harta banyak ya Rasulullah. Apakah boleh saya mengambil separuh untuk saya wasiatkan buat subulul khair, ya, untuk sosial, untuk kebaikan, amal jariah dan sebagainya, kan boleh nggak? Saya wasiatkan. Wasiat itu artinya, wasiat itu nanti kalau saya meninggal, ini untuk si anu, ini untuk si anu, untuk si anu, untuk si anu. Itu wasiat. Tapi kalau seandainya dia mau, ya udah jangan wasiat. Sekarang saja diambil separuh, amalkan sana, amalkan sana, amalkan. Bukan wasiat. Tapi kalau seandainya dia meninggal, ya ada wasiat yang lebih kok separuh, nah nggak boleh. Ini harus diberikan kepada ahli waris. Nah, jadi saya katakan, ya Rasulullah, saya ingin bagi hartaku. Ya, apakah boleh saya berwasiat dengan separuh harta? Faqala la, faqultu athuluth. Ya, sepertiga. Maka Rasulullah diam. Fakana thuluth ba'du jaizan. Maka yang thuluth sepertiga itu setelah itu diperbolehkan. Ya. Kalau riwayat yang lebih panjang, apakah boleh saya berwasiat di thulutsai mali? 2/3 harta. Tidak, kata Rasul. Kalau itu binis separuhnya, enggak. Kalau begitu thuluth, sepertiganya, sepertiga. Lalu Rasulullah mengatakan thuluth wa thuluthu katsir. Ya, boleh sepertiga. Sepertiga itu pun sudah banyak untuk wasiat. Jadi wasiat itu kalau sepertiga itu banyak. Makanya kalau seandainya kok ada orang punya wasiat lebih dari sepertiga, maka ya lebihnya itu harus dikembalikan kepada ahli warisnya. Ya. Jadi kemudian ar-rabi'ah, riwayat ketiga tapi terkait juga dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini syaribtul khamra ma'a qaumin minal ansar. Tentu ini sebelum diharamkan khamr. Ya, saya pernah minum khamr bersama kelompok dari orang Ansar. Fadaraba rajulun minhum anfi bilahyi jamalin. Ada seorang dari mereka yang memukul hidungku dengan tulang geraham, rahang, dengan rahang unta. Jadi tulang rahang unta. Ya. Maka saya datang kepada Rasulullah SAW, maka Allah menurunkan diharamkannya khamr. Jadi haram itu salah satu sebab nuzulnya adalah terkait dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi banyak sekali riwayat terkait pengharaman khamr, khususnya dari Umar. Wa yu'tabaru min hadzal qabil, ya, termasuk masalah ini, masalah ta'addudu ma nazal fi syakhsin wahid, itu muwafaqatu Umar radhiyallahu anhu. Jadi Umar radhiyallahu anhu itu banyak muwafaqat. Muwafaqat itu apa? Ketepatan, ya, Umar terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Umar berharap demikian, menginginkan ini atau mengatakan ini, lalu Allah setuju. Jadi persetujuan Allah kemudian menurunkan ayat, ya, karena inisiatif Umar radhiyallahu. Faqad nazala al-wahyu muwafiqan li ra'yihi fi iddati ayat. Di wahyu sesuai dengan pendapat Umar dalam beberapa ayat. Di antaranya apa? Jabatan.
Nah, ayat-ayat yang turun karena pendapatnya Sayyidina Umar. Istri Nabi, Masya Allah, Barakallahu. Turun ayat jilbab, ayat hijab itu. Ya Rasulullah, kenapa istri-istrimu kalau sebaiknya istrimu itu pakai hijab? Ya, turun ayat ya ayyuhan nabiyyu qul li azwaji wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibi. Turun ayat itu. Ya, muwafiqatan li ra'yi Umar. Yang kedua, siapa tahu? Yang ingat? Hah? Apa? Mana suara? Apa sih? Soal tawanan perang. Ya. Soal tawanan perang. Itu peristiwanya apa itu ya? Soal tawanan perang. Soal mengambil tawanan perang ketika Rasulullah SAW lebih cocok dengan pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi tawanan perang Badar, ya, yaitu kan Rasulullah menawarkan bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Ya. Ada yang mengatakan bunuh saya, Umar mengatakan dibunuh saja Rasulullah semua. Mereka musuh-musuhmu. Mereka itu dulu yang musuhmu, yang membuli kamu dan seterusnya. Nah, kata Umar, kata Abu Bakar, ya Rasulullah sebaiknya di antara mereka yang pandai baca tulis itu perlu ya para guru-guru untuk mengajarkan baca tulis di Madinah ini. Makanya Rasulullah lebih cenderung pada Abu Bakar. Nah, maka Allah turunkan ayat sesuai dengan Umar. Ya, enggak, tapi tetap pendapat Rasulullah tadi diakui oleh Allah. Jadi Allah mengatakan dalam akhir surat Al-Anfal itu apa? Akhir-akhir surat Al-Anfal. Tentang ghanimah. Aqulu ma ghanimtum halalan thayyiban dan seterusnya. Jadi itu. Kemudian berikutnya apa lagi? Nah, siapa tahu? Tentang sholat 2 rakaat setelah tawaf. Sholat 2 rakaat setelah tawaf di belakang makam Ibrahim. Jadi ketika Rasulullah Umratul Qadha. Umratul Qadha itu tahun ke-7. Ya. Ketika tahun ke-6 Rasulullah bersama sahabatnya mau umrah tapi kemudian ditolak diusir dan disuruh balik lagi oleh orang-orang Quraisy. Maka tahun ke-7-nya Umratul Qadha, Umrah Qadha. Nah, kemudian setelah tawaf selesai Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, ya Rasulullah, lau nusalli khalfa maqam Ibrahim. Maka Allah turunkan apa ayat tentang salat 2 rakaat itu apa? Wajal masabatan linnas wa amna wattakhidu. Itu turun. Wattakhidu min maqam Ibrahim musalla. Dan jadikan dari makam Ibrahim itu sebagai musalla, tempat sholat. Nah, itu muwafaqat min muwafaqati Umar. Bisa antum di googling min muwafaqati Umar atau muwafaqatu Umar. Ya, muwafaqatu Umar. Nanti akan sampai jam berapa? 10 sekarang 10:05.
al-istifadah dan ma'rifati asbabun nuzul fi majal tarbiyah wa ta'lim. Jadi sebab nuzul itu bisa dimanfaatkan dalam hal pendidikan dan pengajaran. Ya, tentu itu marahil. Jadi seorang murabbi, seorang guru memberikan materi, memberikan pendidikan pada anak itu sabab nuzul itu kan menunjukkan marhaliyatu ad-da'wah. Marhaliyatu tarbiyah. Dia periodisasi penahapan ya turunnya syariat, turunnya perintah, turunnya hukum. Jadi tidak sekaligus. Itu ya banyak sekali pelajaran buat para murabbi, para guru, para muallim. Jadi tidak langsung diberikan sekaligus ya pelajaran itu kepada orang yang belum bisa atau belum memungkinkan untuk menerimanya. Wallahu a'lam bishawab. Nantinya apa setelah itu? Al-munasabat bainal ayat yasir. Baik, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam.